I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin volume 22 terbaru Tensei Shitara Slam Data Ken yang baru rilis. By the way, mohon maaf sebelumnya karena beberapa gambar ilustrasi masih belum Mimin dapetin. Soalnya ini masih translate kasarnya. Jadi Mimin berusaha keras buat mentranslate ini dengan bahasa yang bisa kita pahami. Tapi kalau masih ada beberapa kekeliruan tolong dikoreksi. Mimin cuma minta interaksinya dari teman-teman semua sebagai apresiasi kalian tentang volume ini. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Dan kalau bisa, tolong bantu share ke teman-teman yang mungkin belum tahu volume 22-nya udah rilis. Karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Yaudah nggak usah lama-lama, langsung aja yuk gas ke videonya. Di tempat lain, kita kemudian diperlihatkan sosok Swim yang saat itu juga sudah berenang-renang di antara bintang-bintang. Dan orang yang melihat itu semua tidak lain adalah Ultima. Ultima yang melihat sosok itu bahkan mengatakan, sepertinya cukup mustahil untuk bisa mengalahkan yang satu ini tanpa korban jiwa sedikit pun. Veron pun saat itu langsung mendapat perintah dari Ultima untuk menggerakkan pasukan dan langsung menyampaikan informasi itu kepada pihak para pahlawan yang ada di tempat itu. Yomu yang melihat kejadian itu sejujurnya juga merasa terkejut. Bahkan di momen ini, Swim sebenarnya masih belum menampilkan seluruh wujud aslinya. Dengan tubuhnya yang saat itu sangat menyeramkan, sebenarnya Swim memiliki kecepatan yang sangat luar biasa. Bahkan memiliki kecepatan suara dalam waktu 5 detik. Itu adalah kecepatan maksimum yang dimiliki oleh Swim, yang membuat orang-orang yang melihat kejadian itu sepertinya mulai menyadari jika mereka mendekat ke arah monster itu, semuanya pasti bakalan langsung mati tanpa melakukan apapun. 200 iblis Black Number di bawah pimpinan Ultima pun saat itu langsung bergerak untuk menghancurkan para kriptid yang ada di tempat itu. Sedangkan satu-satunya target Ultima saat ini adalah bosnya yang ada di sana, yang tidak lain adalah Swim. Swim terlihat sedang berenang-renang tepat di langit-langit. Dan di momen ini, Ultima berniat menghancurkan kepercayaan dari Swim dengan mencoba mengimbangi kecepatannya. Itulah yang terjadi di wilayah selatan. Oh iya teman-teman, dari kejadian ini kita juga mulai mengetahui satu informasi. Ternyata beberapa kriptid saat itu memiliki bentuk humanoid yang tidak lain mirip seperti sosok insektar. Kita kemudian diperlihatkan medan pertempuran yang saat ini sedang terjadi di Dharmagania, di mana sekelompok kriptid saat itu sedang berhadapan dengan prajurit-prajurit besar dari aliansi itu. Bahkan Gadra dan Adalman juga ikut serta dalam pertempuran itu. Dan sosok yang dijumpai oleh mereka berdua tidak lain adalah elang berkepala dua dengan warna emas yang saat itu menyelimuti seluruh tubuhnya. Itu juga merupakan salah satu dari pasukan utamanya Infarek, yang tidak lain adalah Habataki. Sejujurnya, Habataki memiliki kemampuan yang lebih kuat dari Swim, namun dia tidak memiliki kecepatan yang sama. Pergerakannya itu lebih lambat daripada Swim. Gak hanya itu saja, Habataki juga bisa melakukan teleportasi instan yang kekuatannya itu agak mirip sama Glenda. Karena ketika dirinya melakukan perpindahan tempat, dia juga bisa menebaskan musuhnya sekaligus dengan memanfaatkan momentum yang ada. Dan parahnya lagi, karena kekuatan ini benar-benar telah disempurnakan, jadi meskipun seseorang memiliki magic sense yang cukup kuat, gak semua orang yang bisa mengetahui dari mana sosok Habataki bakalan muncul. Gak hanya itu saja, di tempat ini tidak hanya ada Habataki aja, tapi pasukan kriptidnya juga telah berkumpul dan memperburuk situasi saat ini. Kita kemudian juga diperlihatkan beberapa iblis dari jalur Diablo yang saat itu juga telah berkumpul. Semua dari mereka akan mengikuti apa yang dikatakan oleh Gadra. Pertempuran besar pun saat itu langsung terjadi. Tepat setelah evolusi dari Gadra sebelumnya, dengan kemampuannya yang saat ini telah menjadi iblis, Gadra bisa menghancurkan beberapa kriptid sekaligus, bahkan mendapat kemampuan bela diri yang cukup luar biasa. Ketika pertempuran semua sisi terjadi, kita kemudian diperlihatkan Ruminas yang saat itu mengawasi seluruh medan perang. Tapi situasi terburuk saat ini berada di wilayah timur, di mana Infarek saat itu ada di tempat ini. Ruminas yang melihat beberapa prajurit yang saat itu langsung terbunuh pun langsung mengaktifkan sihir pembangkitan kembali yang membuat mereka semua pun perlahan-lahan mulai hidup kembali.
Dan ketika Ruminas harus mempertahankan mana miliknya, tiba-tiba sisa-sisa tentara dari malaikat yang saat itu dipimpin oleh Jahil malah membantu pasukan Kriptid. Dan ini akan menjadi mimpi buruk yang sangat besar. Dia saat itu mengatakan kepada Ruminas, "Hei Ruminas, ayo sini keluar dan temui aku." Ruminas yang melihat Jahil di tempat itu pun benar-benar merasa kesal karena dirinya sangat membenci Jahil. Ketika Jahil menyatakan bahwa ini adalah kemenangannya, Ruminas pun membantah itu sambil menghina Jahil, dan pertempuran antara Ruminas dan Jahil pun saat itu langsung terjadi. Jahil saat itu langsung melepaskan kekuatan dan melancarkan serangan ke arah Ruminas, sedangkan Ruminas yang melihat kejadian itu juga menghindari serangan itu. Sejujurnya Ruminas berniat menghancurkan Jahil di tempat ini. Sayangnya kekuatan Jahil itu lebih hebat dari apa yang diperkirakan oleh Ruminas. Jika seandainya Ruminas menggunakan kekuatan penuhnya di tempat ini, tidak hanya kemungkinan di mana seluruh pasukan pasti bakalan tamat, mana dari Ruminas saat ini juga sebenarnya nggak terlalu banyak jika dirinya harus menghancurkan Jahil. Jadi bisa dibilang saat ini menghancurkan Jahil adalah sesuatu yang sangat mustahil. Karena saat ini Ruminas harus mempertahankan regenerasi dan kebangkitan juga. Jika seandainya Ruminas menghentikan itu, dia harus membutuhkan keruntuhan spiritual dan juga disintegrasi. Tapi sayangnya, gak mungkin bagi Ruminas untuk mengaktifkan semua mantra itu sekaligus. Namun tiba-tiba Jahil langsung menembakkan bola api raksasa tepat ke arah Ruminas. Ruminas yang melihat kejadian itu langsung mengaktifkan kekuatan Divine Oscillation miliknya untuk mencegah kemampuan itu membunuh Ruminas secara instan. Dari kejadian ini, Ruminas pun saat itu berhasil mendorong bola api besar itu dan kemudian mengatakan kepada Jahil untuk tidak meremehkannya. Dari kejadian ini, pertempuran dari kedua skill ultimate mereka pun saat itu langsung terjadi. Kita diperlihatkan Ruminas yang langsung menggunakan kemampuan skill ultimate Asmodeusnya. Khazarim dan Tiar yang melihat kejadian itu benar-benar sangat terkejut karena Ruminas bisa bertarung dengan sangat baik tepat di hadapan Jahil. Dia juga menawarkan bantuan kepada Ruminas dan Ruminas saat itu bersedia menerima bantuan itu. Namun meskipun Khazarim dan juga Tiar telah mengidentifikasi tentang titik lemah dari Jahil, dia tetap menganggap bahwa mereka nggak mungkin bisa mengalahkan Jahil semudah itu. Khazarim memang menyadari bahwa kemampuan bertarung dari Ruminas saat ini memang lebih hebat daripada dirinya, tapi sayangnya semua itu masih belum sebanding dengan sosok Jahil. Di momen ini Ruminas pun mengatakan kepada sosok Khazarim, peran mereka adalah kematian. Bahkan jika seandainya mereka mati, Ruminas pasti akan menghidupkan mereka kembali. Namun beberapa saat setelah kejadian itu, sinar api pun saat itu langsung terlancar tepat ke arah Khazarim yang membuat Tiar pun saat itu langsung terbelah menjadi dua. Khazarim pun saat itu sangat terkejut karena serangan itu ternyata tidak hanya membelah Tiar, tapi membuat dadanya saat itu sampai terbakar. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Tiar dan Khazarim pun langsung terbunuh secara instan. Tapi beberapa saat setelah kejadian itu, Ruminas pun menunjukkan kemampuannya dan membangkitkan mereka berdua. Serangan sihir api kemudian menghujani Ruminas bertubi-tubi yang membuat Ruminas pun berusaha membalikkan semua serangan itu. Karena serangan itu tidak cukup untuk membunuh Ruminas, meskipun sempat memberikan kerugian yang cukup fatal karena menguras daya sihir dari Ruminas sendiri. Khazarim dan Tiar yang melihat semua kejadian itu pun menyadari meski mereka nggak bisa berbuat apa-apa, mereka nggak bakal pernah melarikan diri meskipun harus benar-benar mati di tempat ini. Itu karena mereka mengingat apa yang telah diajarkan oleh Yuki kepada mereka untuk saling melindungi satu sama lain. Dan karena itu, Khazarim pun saat itu mulai mengangkat tombaknya dan menggunakan skill ultimate-nya di tempat itu untuk mencoba menghitung prediksi tentang apa yang akan dilakukan Jahil berikutnya. Sedangkan Tiar yang ada di tempat itu juga berencana menggunakan kemampuan skill ultimate gift-nya dengan senjata tajamnya ini. Melihat Khazarim dan Tiar yang saat itu mengganggu pertempuran mereka, Jahil pun saat itu kembali menembakkan bola api raksasa ke arah mereka berdua. Tapi sayangnya, Khazarim saat itu tidak terlihat panik dan pada akhirnya berhasil mengatasi serangan yang satu ini. Bahkan beberapa saat setelah kejadian itu, bola-bola api dari Jahil itu pun kemudian langsung berhamburan.
Dan muncullah seorang wanita bertopeng di tempat itu yang ternyata tidak lain adalah Eva. Buat teman-teman yang belum mengetahui Eva ini siapa, Eva merupakan salah satu pasukan dari Khazarim di masa lalu. Dan setelah menghilangnya Khazarim, Eva selalu menjadi pengasuh dari Clayman. Meskipun nggak pernah disorot di animenya, tapi Eva sempat ditampilkan beberapa kali di manga Clayman Revenger. Ketika Khazarim meminta Eva saat itu untuk mundur, Eva malah mengatakan kepada Khazarim, dirinya sajalah yang mundur. Dia merasa bahwa hidup itu tidak bermakna karena dia tidak mampu melindungi Clayman seperti yang diperintahkan oleh sosok Khazarim. Dan di momen ini pun mulai terungkap, Eva ternyata merupakan orang yang telah melayani Khazarim bahkan ketika dirinya masih seorang putri dan merupakan seorang Dark Elf. Di momen ini kita juga mulai mengungkap bahwa eksistensi poin dari Eva hanya sekitar 200.000. Dan ketika Eva melindungi Khazarim, tubuhnya pun saat itu langsung terbakar, di mana topeng yang dimilikinya pun saat itu langsung meleleh. Kita diperlihatkan Eva yang saat itu tersenyum ke arah sosok Khazarim. Sedangkan Jahil yang melihat kejadian itu pun saat itu tersenyum bahagia. Jahil saat itu langsung membakar semua tempat yang ada di sekitar Khazarim dengan kemampuannya yang membuat skill Resurrection of the Dead dari Rumina sangat sulit untuk menghidupkan mereka kembali karena kekuatan itu tidak bisa menjangkau mereka. Namun sesuatu yang membuat Jahil kena mental pun saat itu terjadi. Khazarim dan Tiar malah masih baik-baik aja karena muncullah Yuki di tempat itu. Yang membuat Jahil pun saat itu sangat terkejut melihat kemunculan Yuki. Loveless yang ada di sana juga mengatakan kepada teman-temannya bahwa dirinya masih hidup. Begitu juga dengan Mai Furuki yang ternyata juga sedang bersama dengan Yuki. Harusnya Mai Furuki bakalan terlempar bersama dengan sosok Vega di tempat yang sama, tapi anehnya Mai Furuki malah terperangkap di badai ruang waktu yang sangat dahsyat yang membuat dirinya pun udah siap mati karena perlahan-lahan kesadarannya mulai menghilang. Tapi ketika dirinya terbangun, sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi. Mai sempat mendapat kilas balik dan mendengar suara dari seseorang yang saat itu sangat aneh. Tapi kalau dipikir-pikir, Mai Furuki merasa bahwa suara itu sangat terdengar familiar. Dan ketika Mai membuka matanya, dirinya pun saat itu langsung bertemu dengan Yuki. Episode kali ini pun juga ditutup sampai di sini. Nggak kerasa, kita udah sampai di halaman 375. Dan tinggal beberapa ratus halaman lagi sampai volume kali ini selesai. Nah jadi itu aja, dan tunggu video-video gua selanjutnya, dan see you!